Tapi jangan kibaper karena ini bukan menyangkut tahun 2024. Kita slow saja karena kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, alright, bye, nice, alright. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan edukasi, inspirasi, dan juga motivasi. Dan di channel ini semua masalah dan pro kontra Anda akan temukan di sini. Dan semuanya akan kita kemas secara logika, etika, dan juga estetika. Baik, nice people. Dan buat teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe. Pastikan berubah dari merah ke abu-abu dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman selalu update video-video terbaru dari saya. Baik, nice people, alright. Sebelum kita lanjut, akan selalu ada pantun untuk memberitahukan apa yang akan kita bahas pada pertemuan yang keren ini. Makan rujak sambal terasi, lupa dikasih sama yang lain. Wabah COVID-19 akan teratasi, itu berkat pengaruh seorang pemimpin. Nice people, alright. Dan kali ini saya sangat mengapresiasi dari lembaga survei Median yang telah mensurvei persepsi publik terkait mengenai beberapa kepala daerah yang cukup aktif, yang cukup luar biasa dalam memberikan edukasi atau memberikan cara-cara yang sangat baik untuk mengedukasi masyarakatnya dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Dan survei ini diambil pada tanggal dari 6 sampai 18 April tahun 2020, melibatkan 800 responden dari seluruh Indonesia, dan margin errornya 3,46% dan kepercayaan publik itu mencapai 95%. Jadi insya Allah ini sangat valid dan ini sangat kuat hasil surveinya. Tujuan daripada survei ini disampaikan oleh Bung Riko sebagai direktur dari lembaga survei Median. Dia mengatakan bahwa untuk menjawab perdebatan publik terkait penanganan wabah COVID-19 ini, baik itu di pemerintah pusat juga maupun di pemerintah daerah. Dan yang paling penting adalah juga memahami penilaian publik atas kinerja pusat, pemerintah pusat dan juga daerah. Ada beberapa objek yang dinilai oleh lembaga survei Median, yaitu terkait kebijakan, terkait sorotan media arus utama dan juga media sosial. Dan ini ada beberapa kepala-kepala daerah yang sudah kita rangkum, sebenarnya sekitar 20-an kepala daerah. Tapi kali ini kita akan bahas cuma 10 kepala daerah plus 5, yaitu urutan 11 sampai 15 yang akan saya sampaikan di bagian akhir. Apakah kepala daerah teman-teman semua akan ada di masuk lembaga survei Median ini sebagai kepala daerah yang cukup cekatan dalam membasmi wabah COVID-19. Dan langsung saja kita mulai dari urutan ke-10, yaitu Bapak Zulkifli Mansyah, Gubernur Nusa Tenggara Barat. Alright, bye-bye nice people. Di urutan ke-10 ini ada Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Beliau termasuk kepala daerah yang cukup hati-hati dalam menangani COVID-19. Wow, hati-hati. Ia tidak menerapkan lockdown. Kenapa? Justru ia sangat mengapresiasi pemerintah pusat karena tidak menerapkan lockdown. Tapi beliau memberlakukan pengawasan yang cukup ketat di pintu masuk Nusa Tenggara Barat. Wah, bahaya kita tidak bisa masuk nih. Menutup tempat hiburan malam, dan yang paling khas dari Gubernur NTB ini adalah melibatkan UKM dalam penanganan COVID-19 agar ekonomi tetap berputar. Sehingga masker kain, hand sanitizer, baju hazmat, dan semua yang berhubungan dengan alat kesehatan terdistribusi dengan baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mantap, bravo Pak Gubernur, sehat-sehat ki, yeay. Alright, itulah tadi dari Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Zulkifli Mansyah. Keren banget buat teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Barat. Berikan komentarnya dan apresiasinya. Selanjutnya di urutan ke-9 ada Gubernur Jambi, Provinsi Jambi, Bapak Fahrori Umar. Alright, di urutan ke-9 ada Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Fahrori Umar. Beliau layak dijadikan contoh dalam penanganan COVID-19 bagi warganya. Apa alasannya? Selain realokasi dana, juga beliau sangat peduli dengan tenaga medis. Beliau aktif berkoordinasi dengan semua jajarannya. Tak tanggung-tanggung, beliau merogoh kocek pribadi untuk memutus penyebaran COVID-19 di Provinsi Jambi. Wah, mantap ini. Uang pribadi berapa tuh? Mantap Pak Gubernur, sehat-sehat ke iye. Nah, setelah tadi dua urutan sebelumnya, urutan 10 gubernur, urutan 9 gubernur, kali ini disahabat urutan ke-8 oleh wali kota. Seorang wali kota dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Semarang, Wali Kota Semarang, Bapak Hendrar Prihadi.
Alright baby, di urutan ke-8 kali ini wali kota dari kota Semarang. Beliau bernama Bapak Hendrar Prihadi, merupakan kepala daerah yang tak kenal lelah dalam tangani COVID-19. Bahkan gajinya wow, selama 3 bulan ia sumbangkan bersama wakilnya. Rumah dinasnya dijadikan sebagai ruang isolasi pasien COVID-19 serta menjadikan Semarang sebagai kota dengan pasien yang banyak sembuh. Wali kota hormat saya Pak Wali Kota Hendrar Prihadi. Nah, kali ini kita akan loncat ke Pulau Sumatera, yaitu dari Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Alright baby, di urutan ke-7 ada Bapak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Beliau ini sangat piawai loh dalam menangani COVID-19 bagi warganya. Selain aktif berkoordinasi dengan kepala-kepala daerah di Sumsel, dia juga mendapatkan suntikan dana dari pengusaha Taipan Muda berupa alkes dan penanganan yang lain. Wah mantap ini. Beliau itu seperti motivator agar tetap semangat melawan COVID-19 bagi warganya di Sumatera Selatan. Berapa Pak Gubernur? Selanjutnya di urutan ke-6 lagi-lagi disahabat oleh seorang wali kota Tegal, yaitu Bapak Dedi Yon Supriyono. Nice people, di urutan ke-6 ini sosok kepala daerah yang paling pertama bertentangan dengan pemerintah pusat. Wow luar biasa, di mana beliau adalah Bapak Wali Kota Tegal Bapak Dedi, di mana ia langsung melockdown Kota Tegal selama 4 bulan. Gile, kebijakannya langsung menuai kontroversi. Bahkan Pak Dedi sempat memimpin rapat para jajaran dengan berjemur di bawah matahari. Keren banget. Kepala dinas hancur ini kalau begini. Semangat Bapak Wali Kota Tegal. Yeah. Oke, setelah tadi kita lihat urutan ke-10 sampai dengan 6 ada gubernur dan wali kota, dan kita sekarang masuk ke top 5 leaders yang cekatan, yang kreatif, yang betul-betul peduli care terhadap penanganan wabah COVID-19 di daerahnya masing-masing. Dan urutan ke-5 ini, di 5 besar ini ada seorang ibu yang sangat luar biasa. Dialah arek-arek Surabaya, Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini. Ya, di urutan ke-5 ada Wali Kota Surabaya, Ibu Tri Risma Harini. Beliau menjadi pemimpin daerah yang cukup keras dalam menghadapi COVID-19. Terjun langsung ke masyarakat sudah biasa. Tercatat ada beberapa yang dilakukan oleh ibu alumni arsitek ini. Memasang wastafel portable di sekolah dan fasilitas umum lainnya. Membuat dapur umum, bilik sterilisasi, penyemprotan disinfektan, gunakan drone dalam penyemprotan juga dilakukan oleh Ibu Wali Kota Surabaya, dan semua diawali oleh beliau. Contoh teladan yang baik. Mantap Ibu Wali Kota. Keren sekali Wali Kota Surabaya. Dan urutan keempat ini juga masih dikuasai oleh Gubernur Jawa Timur. Seorang ibu juga, Ibu Gubernur kita, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Masih di daerah Jawa Timur, dan kali ini Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa berada pada posisi keempat. Beliau mantan Menteri Sosial Kabinet Jokowi JK ini sangat aktif menangani penyebaran COVID-19 di Jawa Timur. Utamanya dalam mengajak warganya dengan pendekatan agama berupa istighosah dan berbagai kegiatan lainnya. Yang sangat diapresiasi oleh warganya adalah karena realokasi anggaran sebesar 2,3 triliun untuk melawan COVID-19. Mantap deh Bu Gubernur Jawa Timur. Itulah tadi bagaimana sepak terjang dari Gubernur Jawa Timur. Bagaimana supaya dia menangani wabah COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita loncat ke Jawa Barat. Luar biasa, Jawa Barat adalah masyarakat terbanyak ya, provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu Ridwan Kamil. Bagaimana sepak terjang beliau? Di 3 besar ini ada Ridwan Kamil, akrab disapa Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Beliau hampir tiap hari update postingan di berbagai kanal media sosialnya. Sebab beberapa kabupaten di Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 membuat aktif berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah baik skala provinsi dan kabupaten kota. Terkadang pula Kang Emil memposting berupa gambar atau bagan yang berhubungan dengan strategi penanganan virus COVID-19 di Jawa Barat. Mantap Kang, mantap. Luar biasa Kang Emil. Nice people, alright, bagaimana luar biasanya Gubernur Jawa Barat. Dan kali ini di urutan kedua, di 2 besar ini lagi-lagi oleh bos kita di Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo di urutan kedua. Dan di urutan kedua ini ada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo.
Gubernur yang paling nyantrik ini tidak bisa membuatnya tidur gara-gara virus corona. Waduh, begadang toh Pak. Hal itu sebagai tanda ia peduli dengan warganya. Wajib tuh. Ia bahkan goes dari rumah ke rumah, lorong ke lorong untuk memperingatkan akan bahaya corona. Bulan puasa masih goes nggak Pak ya? Oke lah. Fasilitas kesehatan amat ia perhatikan. Ia juga sangat aktif di berbagai media sosial untuk menghimbau agar di rumah aja ya, jangan keluar rumah. Termasuk juga terkait mereka yang di PHK agar mendaftar kartu prakerja biar tidak banyak pengangguran, agar semua terfasilitasi. Semangat deh, top apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo. Mantap Pak, serius amat Pak mukanya Pak, santai Pak. Wow, nice, amazing, alright. Dan kali ini setelah kita tahu bagaimana Gubernur Jawa Tengah dengan caranya sendiri untuk menangani wabah COVID-19 dan di urutan pertama, the first number, alright baby, this is Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jangan baper nah. Oke, this is the one and only. Di urutan pertama ada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Yaps. Di posisi pertama ini ada Gubernur Ibu Kota Bapak Anies. Anies adalah gubernur yang paling getol menghimbau warganya untuk waspada terhadap virus corona sejak mulai muncul pertama kali Desember di Wuhan, Cina. Mantap ini Pak Gubernur. Bahkan hampir tiap hari Anies muncul di TV. Selebritis dong Pak. Medsos, wow. Dan aneka pemberitaan. Mulai curiga deh gue. Walau kadang beberapa kebijakannya tidak seirama sejalan dengan pemerintah pusat. Beliau itu cepat tanggap. Pertama yang lakukan PSBB, keterbukaan informasi, peduli rakyat kecil dan yang istimewa penyedia fasilitas buat tenaga medis. Good benar. Maksudnya Gubernur. Ini juga surat kepada tenaga-tenaga medis. Mantap deh Pak Gubernur Anies Baswedan. Selamat dan sehat-sehat selalu Pak. Wow. Nice people. Alright, bye. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan luar biasa. Paling resah, paling cepat menangani wabah COVID-19 berdasarkan lembaga survei Median. Tapi jangan kibaper karena ini bukan menyangkut tahun 2024. Kita slow saja karena kita fokus melawan musuh kita yang tidak kelihatan, yaitu COVID-19 virus corona. Dan kali ini tidak ada salahnya juga saya akan menyampaikan urutan 11 sampai 15 di mana ini juga seorang kepala daerah yang cukup luar biasa dalam memerangi atau mengedukasi masyarakatnya untuk menangani wabah COVID-19. Di urutan 11 ini ada Bapak Zulkarnain, Wali Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan di urutan ke-12 ada Bapak Tri Ahyar Abdu, Wali Kota Semarang ya. Dan di urutan ke-13 juga ada Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Rohidin Mersyah. Bapak Rohidin Mersyah orang Bengkulu luar biasa. Dan di urutan 14 kembali ke Jawa Barat itu Wali Kota Bandung, Bapak Odet, Kang Odet. Dan di urutan 15 ada Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah. Apapun itu yang disampaikan oleh lembaga survei Median, ini perlu kita apresiasi dan kita berikan respek. Dan paling tidak semoga kepala-kepala daerah yang bersemangat dalam memerangi atau dalam mengedukasi warganya, khususnya COVID-19 ini, agar supaya dikurangi angka positifnya, PDP-nya dan juga ODP-nya. Tentu di sana ada peran masyarakat. Ketika pemerintah kita sudah tegas dan masyarakat juga kita sudah sadar, insya Allah mau bulan berapapun itu, tanggal berapapun itu, di momen apapun itu, insya Allah corona ini akan bisa kita lewati. Terima kasih banyak. Saya kok begitu pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pantunnya. Oke, thank you. Terima kasih nice people. Alright baby, sudah menonton konten ini sampai habis. Terima kasih jempolnya. Dan apabila konten ini bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya sebagai bentuk dukungan. Dan silakan juga komentar baik berupa saran, masukan, kritikan atau sekedar pujian. Alright, ular piton sedang mengunyah makan di pagi-pagi. Silakan nonton video sebelumnya dan subscribe sekali lagi dan lagi.